Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siskawa Yunifian serta Wulandari. Halo Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Nah, sebentar lagi akan ada UPTPG. Dan di sini sudah dirubah ya untuk kisi-kisinya, untuk jenis soal, gambaran soalnya seperti apa sih ketika kita akan menemui soal-soal yang berkaitan dengan PCK. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasan saya nanti. Dan ini contoh-contoh soal sudah disesuaikan dengan KL PPG 2. Kalau KL PPG 1 berisikan dengan SJT, sudah ada di video aku sebelumnya. Kalau ini yang KL ya, KL PPG 2 yang berkaitan dengan PCK. Nah, untuk sebelumnya, untuk kita sebelum lanjut, sebaiknya silakan untuk Bapak Ibu guru semuanya klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari saya tentunya. Oke, dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah setia di channel YouTube saya. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah KL di subkompetensi terdiri dari di KL2 ini ada 5 subkompetensi. Yang pertama merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah sikap untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan juga kemandirian peserta didik. Yang kedua merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah pengetahuan. Kemudian yang ketiga merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah keterampilan untuk mengembangkan nilai-nilai. Kemudian ada kebinekaan global dan juga gotong royong peserta didik. Ada merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran bersifat adaptif dan berorientasi ke masa depan, perkembangan iptek sesuai karakteristik siswa untuk suatu konten bidang studi. Nah, nantinya di sini kita akan membahas yang berkaitan dengan subkompetensi ini untuk soal-soalnya. Oke, kita lanjut. Nah, di soal yang pertama, bagaimana Anda merumuskan tujuan pembelajaran ranah sikap untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan juga kemandirian peserta didik? Nah, di sini berarti kita apakah dengan meningkatkan keterampilan akademis, ataukah mengembangkan kreativitas dalam menyusun tugas, atau mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, atau meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, atau menyediakan sumber daya digital untuk pembelajaran. Nah, ini jelas karena di sini yang ditanyakan adalah rumusan tujuan gitu dari pembelajaran ranah sikap ya, ranah sikap untuk mengembangkan keimanan tadi. Berarti kita akan dengan cara mendorong yang C, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Jadi opsi C ini merupakan jawaban yang paling sesuai karena mencakup unsur-unsur keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian peserta didik dalam konteks kegiatan keagamaan. Nah, ini soalnya masih basic, ini semacam belum terlalu ini ya HOTS gitu ya, atau High Order Thinking Skills. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal yang kedua, bagaimana Anda merumuskan tujuan? Nah, ini masih yang ditanyakan berkaitan dengan rumusan tujuan pembelajaran, tapi ranahnya kalau tadi sikap, ini adalah ranah pengetahuannya. Untuk mengembangkan kemampuan bagaimana bisa bernalar kritis dan kreatif peserta didik. Apakah dengan meningkatkan hafalan siswa terhadap fakta-fakta penting, atau memotivasi siswa untuk mengikuti kegiatan ekstra, atau mengembangkan kemampuan menyusun argumen dengan logika yang baik, atau meningkatkan daya ingat siswa-siswa, atau juga memberikan ujian berbasis pilihan ganda. Nah, di sini jelas karena kita akan diminta untuk pengetahuan dan berkaitan dengan nalar secara kritis gitu. Berarti kita akan mengembangkan. Nah, di sini yang C, mengembangkan kemampuan menyusun argumen. Di sini ada argumen tapi harus dengan logika yang baik begitu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, kita cepat saja ya. Nah, di soal yang ketiga, bagaimana Anda merumuskan tujuan pembelajaran ranah keterampilan untuk mengembangkan nilai-nilai kebinekaan global dan bergotong royong. Nah, ini yang pertama, mengukur kemampuan siswa dalam berbicara dalam bahasa asing. Kemudian melakukan ujian praktikum di laboratorium atau menunjukkan sikap inklusif terhadap berperbedaan budaya atau meningkatkan keterampilan menulis esai
atau menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Jelas di sini yang berkaitan lebih ke menunjukkan. Nah, yang ini yang menunjukkan sikap inklusif terhadap perbedaan budaya. Karena di sini opsi yang C itu mencakup nilai-nilai kebinekaan global dan bergotong royong yang sesuai dengan ranah keterampilan. Nah, ini juga masih belum HOTS. Kemudian di soal yang keempat, ini masih basic semuanya. Bagaimana Anda merumuskan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang bersifat adaptif, berorientasi ke masa depan untuk suatu konten bidang studi. Nah, di sini apakah meningkatkan pengetahuan siswa tentang sejarah konten bidang studinya, ataukah di sini mengembangkan keterampilan atau mampu mengidentifikasi, dan untuk yang D menyediakan buku teks digital atau melibatkan siswa dalam kegiatan seni dan budaya. Berarti di sini adalah kita lebih ke arah yang C juga, yang mampu mengidentifikasi. Mampu mengidentifikasi karena di sini tujuannya pembelajarannya bersifat adaptif untuk orientasi ke masa yang akan datang. Nah, selanjutnya di soal nomor 5, dalam konteks pembelajaran keagamaan, sebuah sekolah ingin mengembangkan peserta didiknya agar memiliki keimanan yang kokoh, ketakwaan yang mendalam, akhlak mulia yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan kemandirian dalam menghadapi berbagai macam situasi, mandiri di sini tadi. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana Anda merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah sikap yang mampu mencapai target tersebut? Apakah dengan cara menggalang partisipasi peserta didik dalam kegiatan keagamaan sekolah, ataukah meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik dalam menyampaikan pemikiran keagamaan, atau menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai moral dalam konteks sehari-hari, atau menilai tingkat kemandirian peserta didik dalam menyelesaikan tugas sekolah atau menyediakan bimbingan karir kepada peserta didik. Nah, di soal nomor 5 ini akan lebih cocok atau sesuai jika kita menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai moral dalam konteks kehidupan sehari-hari. Di sini yang C, karena tadi di sini juga targetnya, tujuannya adalah bisa terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kemudian di soal berikutnya nomor 6, sebagai seorang guru di era informasi ini, Anda ditugaskan untuk merumuskan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang dapat membantu. Nah, ini targetnya agar peserta didik mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Kemudian bagaimana Anda menyusun tujuan dan indikator pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang kemampuan berpikir peserta didik. Nah, apakah dengan meningkatkan pemahamannya, ataukah menyusun sebuah proyek penelitian, atau memberikan tugas-tugas terstruktur, atau menilai daya ingat visual, atau melakukan kegiatan diskusi. Berarti ini kita lebih ke yang tentunya menyusun sebuah proyek. Nah, dengan adanya proyek ini tadi, yang B ya. Nah, yang B, opsi B ini mencakup unsur bagaimana ada kolaborasi dan juga proyek penelitian yang dapat merangsang kemampuan bernalar kritis dan kreatif peserta didik. Jadi ini yang B. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai guru yang ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memupuk nilai-nilai kebinekaan global, bagaimana Anda merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah keterampilan yang dapat mengembangkan nilai-nilai tersebut pada peserta didik? Apakah dengan mengukur kemampuannya, ataukah melibatkan siswa tadi dalam proyek seni, ataukah menilai partisipasinya, atau memberikan tugas menulis esai, atau meningkatkan kemampuan dari sisi teknologi informasinya? Ini kita akan lebih ke yang B. Di B ini kita libatkan, jadi kita melibatkan siswa dalam proyek seni yang mencerminkan keberagaman budayanya. Nah, kemudian kalau untuk yang ini tadi, yang B, itu juga sesuainya dikarenakan mencakup unsur kebinekaan budaya, dan melibatkan siswa tadi dalam proyek seni akan bisa memperkaya pemahaman mereka tentang keanekaragaman gitu. Nah, kemudian di soal nomor 8, sebagai guru yang peduli dengan persiapan peserta didik menghadapi masa depan yang dinamis, bagaimana Anda merumuskan tujuan dan indikator? Nah, pembelajaran yang
bersifat adaptif dan berorientasi ke masa depan untuk suatu konten bidang studi. Apakah meningkatkan pemahamannya, ataukah melakukan uji praktikum, atau mampu mengidentifikasi atau menyediakan buku, atau melibatkan siswa dalam kegiatan seni. Nah, di sini lebih condong ke yang C, yaitu mampu mengidentifikasi ya, dan mengaplikasikan perkembangan iptek. Jadi di sini yang opsi tadi C ini juga sesuai mencakup kemampuan siswa untuk mengidentifikasi dan mengaplikasikan perkembangan iptek terkini yang mencerminkan pembelajaran yang adaptif dan juga berorientasi pada masa yang akan datang. Nah, kita lanjut ke soal 9. Di soal nomor 9 ini, sebagai konselor, bagaimana Anda merancang pengalaman pembelajaran yang dapat memberikan perspektif masa depan kepada peserta didik dan mendorong mereka untuk beradaptasi secara kreatif. Ini kalau kita kaitkan ke khususnya jurusan di bimbingan konseling. Apakah dengan mengadakan sesi konseling individu untuk membahas rencana karir peserta didik atau menyusun program pelatihan soft skill untuk menyambut perubahan masa depan atau menilai kemampuan peserta didik dalam menentukan tujuan pribadi jangka panjang atau mendorong peserta didik ini untuk merancang proyek penelitian tentang tren masa depan di bidang karir mereka atau melibatkan peserta didik dalam simulasi skenario perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Nah, berarti bagaimana di sini? Kita akan lebih ke kalau di sini tadi merancang pengalaman pembelajaran yang dapat memberikan perspektif masa depan kepada peserta didik yang ini tadi adaptasi secara kreatif, berarti kita akan mendorongnya. Nah, di sini akan mendorong peserta didik untuk merancang proyek penelitian tentang tren masa depan di bidang karir mereka. Nah, ini yang paling sesuai yang D, karena di D ini memerlukan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi dan mengaplikasikan perkembangan terkini menghadapi tantangan masa depan dengan kesiapan dan pengembangan sikap positif terhadap perubahan melalui proyek penelitian tentang tren masa depan di bidang karir mereka gitu. Nah, ini ada 9 soal yang berkaitan dengan PCK tadi. Nah, semoga ini ya, ternyata itu yang terakhir tadi soalnya di KL 2 begitu. Nah, itu tadi semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu semuanya bisa sukses lolos langsung di UP PPG tahun 2023 di akhir bulan ini ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan juga thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, and subscribe and share. Nah, oke, dan juga silakan bagi Bapak Ibu semuanya jika ingin mengikuti kelas bisa langsung nge-DM saya di Instagram saya. Nanti bisa langsung tanya kapan ada kelas, ada jadwal, tapi kalau ini memang sudah ada dan memang tinggal di sesi-sesi terakhir begitu, mendekati ujian pengetahuan. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.